Telan anggaran 230 miliar, dermaga Gunakse kini mangkrak tak terawat. Rangkuman informasi dalam sepekan terakhir terangkum dalam kilas peristiwa sepekan. Wisata edukasi mengenal beragam jenis burung langka yang dilindungi. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, selain 3 berita tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, dermaga Gunakse di Kabupaten Kelungkung, Bali mangkrak dan tak terawat. Dermaga yang dibangun mulai tahun 2007 ini menghabiskan anggaran hingga 230 miliar. Untuk mencapai dermaga, Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte bersama rombongan pun harus bersusah payah menggunakan sepeda motor sejauh 2 km dan berjalan kaki sekitar 1 km. Bupati menyaksikan secara langsung kerusakan yang terjadi di dermaga yang dibangun tahun 2007 ini. Bupati menilai kerusakan dermaga ini sangat parah, terlebih kolam tempat berlabuhnya kapal kini sudah dipenuhi dengan pasir. Bahkan sejumlah sarana pun tak bisa lagi dipergunakan. Kondisi ini terlihat tidak mencerminkan hasil pembangunan yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte menyebutkan pihaknya akan memberikan laporan kondisi ini ke pemerintah pusat. Nantinya laporan tersebut akan menjadi evaluasi pemerintah untuk kelanjutan keberadaan dermaga Gunakse ini. Nah, walaupun ini menjadi kewenangan pusat ya, jadi tentu kami di pemerintah daerah, karena ini ada di wilayah kita dan ini sangat kita harapkan ya, tentu kami akan setelah ini membuat laporan tertulis ya kepada pihak terkait ya agar ini bisa diambil tindakan atau dilakukan evaluasi apakah ini bisa dilanjutkan atau bagaimana. Sebelumnya dermaga Gunakse mulai dibangun tahun 2007 dengan menelan anggaran sebesar 230 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Kelungkung, APBD Provinsi Bali dan APBN. Selain itu, pembangunan ini juga menyeret sejumlah pejabat serta mantan Bupati Kelungkung karena kasus korupsi, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan dermaga. Budi Krista, Kompas Dewata. Dalam 3 hari terakhir, sambaran petir di langit Bali mengalami peningkatan. Sambaran petir akibat adanya peningkatan awan konvektif atau awan CB di langit Bali yang dapat memunculkan hujan disertai petir. Masyarakat pun dihimbau menghindari tempat yang lapang saat petir terjadi. Data dari Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar, sambaran petir di langit Bali mengalami peningkatan sejak 3 hari terakhir. Adapun jumlah sambaran petir di bulan Februari rata-rata berkisar 200 sampai 11.000 sambaran, bahkan di tanggal 19 Februari mencapai 30.000 lebih sambaran dan 201 diantaranya merupakan sambaran yang kuat. Kepala Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar mengatakan, sambaran petir yang terjadi akibat meningkatnya awan konvektif di daerah Bali yang dapat memicu terjadinya hujan disertai petir. Selain itu ada 4 wilayah Bali yang masuk zona merah rawan sambaran petir, diantaranya Pekutatan, Slemadeg, Pupuan, dan Baturiti. Petir, kilat, atau halilintar merupakan gejala alam yang muncul saat musim hujan. Petir bermuatan arus listrik mencapai ribuan volt. Petir dapat terjadi antara awan dengan awan dan antara awan dengan bumi yang dianggap netral yang tentu berbahaya jika terkena sambarannya. Ya, jadi berdasarkan data klimatologis memang terjadi peningkatan awan konvektif di daerah Bali. Awan konvektif ini itu dapat menimbulkan hujan deras dan juga disertai dengan adanya sambaran petir seperti itu. Ada tidak daerah-daerah yang menjadi rawan untuk petir ini? Ya, jadi berdasarkan peta tingkat kerawanan petir yang kami buat dari tahun 2009 sampai dengan 2017 ini, itu ada 4 daerah di daerah Bali yang memiliki tingkat sambaran yang cukup tinggi, yaitu daerah Pekutatan, Pupuan, Slemadeg, dan juga daerah Baturiti. Sebagai langkah antisipasi jika terjadi petir, masyarakat pun dihimbau untuk menghindari tempat yang lapang
dan menghindari berada di bawah pohon tinggi yang rentan tersambar petir. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Denpasar mengimbau pengarakan ogoh-ogoh pada malam pengerupukan tidak menggunakan sound system. Pemerintah mewajibkan pengarakan ogoh-ogoh menggunakan gamelan Bali karena untuk melestarikan budaya dan tradisi Bali. Larangan penggunaan sound system saat pengarahan ogoh-ogoh tercantum dalam surat keputusan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh sejumlah stakeholder, mulai Dinas Kebudayaan, Kapolresta Denpasar, Majelis Madya Desa Pakraman, hingga Forum Kades Lurah Kota Denpasar. Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan beberapa keputusan lainnya seperti bentuk ogoh-ogoh harus rupa buta kala hingga pewayangan dan tidak mengandung unsur politik, pornografi, serta sara. Sementara itu, sejumlah pihak berharap ogoh-ogoh langsung dibakar usai diarak agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Pada prinsipnya itu sudah kesepakatan dari unsur Seketrune atau Yawana yang ada di seluruh Kota Denpasar itu hadir pada waktu itu. Dengan kesepakatan itu ya tentunya mereka sepakat untuk tidak menggunakan sound system gitu. Bila menggunakan sound system itu dianggap kurang pas dengan prosesi dari pengarakan ogoh-ogoh itu sendiri gitu. Karena ogoh-ogoh itu sepantasnya menggunakan gamelan Bali gitu. Kalau misalnya tidak ada beleganjur atau gamelan gong lainnya itu mungkin bisa menggunakan alat-alat yang sederhana gitu, seperti misalnya tek-tekan gitu atau kukul-kukul bambu. Itulah yang diberikan inovatif, kemudian memunculkan suara-suara yang diharapkan sesuai dengan suara gamelan Bali. Nah, itu yang tercetus pada saat itu. Larangan penggunaan sound system ini bertujuan untuk merawat tradisi dan kebudayaan masyarakat Bali di tengah era modernisasi ini. Komang Suwarbawa, Kompas Dewata. Larangan pengarakan ogoh-ogoh menggunakan sound system saat pengerupukan mendapat sambutan positif dari Seketrune Kota Denpasar. Mereka menilai untuk menjaga kelestarian dan kebudayaan Bali, pengarakan ogoh-ogoh lebih baik menggunakan gamelan Bali. Dan berikut tanggapan Seketrune Kota Denpasar. Sebenarnya sound system nika kalau tidak dipergunakan di zaman sekarang berarti kan suaran dalang, suaran gerong, nyanyian yang dipakai pentas pada saat ogoh-ogoh nika kan kurang nyambung karena dengan hiruk pikuknya masyarakat dan sebagainya. Kalau tidak dipergunakan sound system dalam rangka napi, tolong nika dipilah dengan secara cerdas. Kalau sound system dipergunakan untuk menghidupkan musik yang bukan tradisi raga, salah satu gamelan Blaganyur, angklung sebagai media pelengkap sarana ogoh-ogoh nika bagi tiang nika kurang pas. Tapi kalau sound system nika dipergunakan untuk melengkapi sarana pementasan ogoh-ogoh, suaran gamelan, suaran angklung yang dimana mengikuti dari segi pertunjukan nika bagi tiang sah saja sound system nika dipergunakan. Tapi kalau sound itu dihidupkan untuk menghidupkan musik yang di luar daripada jalur ogoh-ogoh nika sendiri bagi tiang nika kurang tepat. Karena nika sebagai sarana pendukung, kalau tidak pakai sound system, mic atau corong atau apapun, suara dalang kan tidak kedengaran dia. Sangat sepakat sekali untuk tidak menggunakan sound system pada saat pengarahan ogoh-ogoh karena itu balik lagi tidak mencirikan tradisi dan budaya Bali. Tanggapan saya sebagai pemuda di Kota Denpasar mewakili SDTWD Yawana, tanggapan saya sangat mendukung bahwa tidak memakai sound system itu sama dengan melestarikan ikut serta melestarikan budaya yang ada di Kota Denpasar. Apalagi Kota Denpasar itu salah satu kota yang berwawasan budaya. Jadi di sini kita pemuda yang berwawasan budaya harus ikut serta turut campur dalam melestarikan seni dan budaya kita. Salah satunya untuk ogoh-ogoh itu memakai gamelan, tidak memakai sound system. Menurut saya sendiri sih saya sangat mendukung penuh program pemerintah yang dimana saat ini dilarangnya menggunakan sound system, apalagi menghidupkan house music pada saat pengarahan ogoh-ogoh. Di sini sih saya dari dulunya pada saat
membuat ogoh-ogoh dan pengarakan ogoh-ogoh itu tetap selalu mempertahankan budaya Bali menggunakan gamelan tradisional. Sementara itu, Saudara, Taman Burung Bali Bird Park berhasil mengembangbiakan burung kakatua hitam Papua yang dilindungi keberadaannya. Saat ini bayi kakatua hitam Papua yang berusia 2 bulan masih berada dalam ruang nursery untuk mendapatkan perawatan khusus. Inilah bayi burung kakatua Raja Hitam Papua. Bayi kakatua Raja Hitam ini menetas pada 21 Desember 2018 lalu setelah proses penggeraman telur berhasil. Bayi kakatua Raja Hitam ini berhasil dikembangbiakan di Taman Burung Bali Bird Park Singepadu Gianyar, Bali. Saat ini, bayi kakatua Raja Hitam masih berada di ruangan nursery atau ruangan perawatan khusus untuk bayi burung yang baru menetas. Setiap hari bayi kakatua Raja Hitam diberikan makanan berupa bubur yang diberikan 3 kali dalam sehari. Nantinya setelah bayi kakatua Raja Hitam berumur 3 bulan, bayi akan dikarantina untuk belajar makan sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kepala Divisi Pembiakan, pengembangbiakan kakatua Raja Hitam termasuk sulit karena bayi kakatua Raja Hitam masih sangat sensitif dan sering mengalami permasalahan pada pencernaan. Hasil breedingnya juga ini susah untuk breeding, untuk black column-nya sama untuk perawatnya dia sensitif sekali, makanya dia nggak boleh terlalu diganggu, disentuh gininya. Ini makanya tetap kalau bisa orang praktik aja, karena tipikalnya dia biasanya problemnya di pencernaan ya untuk black column. Kalau untuk kakatua biasa nggak masalah ini. Itu yang paling sensitif. Burung kakatua Raja Hitam ini merupakan hewan asli Papua yang dilindungi. Adapun keunikan burung ini memiliki paruh yang terbuka yang berfungsi untuk memecahkan biji-bijian yang keras. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Geliat Bali United dalam dialog Sapa Redaksi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata.